Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andok Dafar Rahmati, NPM 21901082129, mata kuliah Data Analitik. Saya di sini akan menjelaskan tentang isi deskriptif dari data mining. Sebelumnya, apa sih data mining itu? Yaitu proses ekstraksi atau pertambangan pengetahuan dari sejumlah besar data. Data mining juga dapat dikatakan sebagai aktivitas analisis data atau pola, arkeologi data, dan pengerukan data. Data mining dibagi menjadi dua model, yaitu yang pertama, prediktif. Tujuan dari tugas prediktif ini untuk memprediksi nilai dari atribut tertentu berdasarkan pada nilai atribut-atribut lain. Atribut yang diprediksi umumnya dikenal sebagai target atau variabel tak bebas, sedangkan atribut-atribut yang digunakan untuk membuat prediksi dikenal sebagai explanatory atau variabel bebas. Yang kedua, deskriptif. Deskriptif ini untuk menurunkan pola-pola atau korelasi, tren, klaster, teori, dan anomali yang meringkas hubungan yang pokok dalam data. Tugas dari data mining deskriptif merupakan penyelidikan dan seringkali memerlukan teknik post processing untuk validasi dan penjelasan hasil. Dalam deskriptif ini ada association rule, clustering, sequence discovery. Inilah yang akan saya jelaskan pada Anda semua. Association rule itu transaksi harian pada perusahaan atau organisasi di berbagai bidang usaha, melibatkan akumulasi data yang sangat besar. Melalui permasalahan tersebut, mulai dikenal istilah analisa keranjang belanja atau market basket, yang merupakan kumpulan item yang dibekali oleh pelanggan dalam suatu transaksi tunggal. Suatu transaksi pelanggan berisi satu kunjungan tunggal ke sebuah toko, satu pemesan melalui katalog mail order, atau sebuah pemesan pada sebuah toko di suatu website. Salah satu teknik utama atau prosedur dalam analisis market basket berfungsi untuk mencari hubungan antar item dalam suatu dataset dan ditampilkan dalam bentuk aturan disebut association rule atau aturan asosiatif. Association rule ini akan menemukan pola tertentu yang mengasosiasikan data yang satu dengan data yang lain. Jika diasumsikan bahwa barang yang dijual di swalayan adalah semesta, maka setiap barang akan memiliki boolean variabel yang akan menunjukkan keberadaannya atau tidak barang tersebut dalam satu transaksi, atau juga satu keranjang belanja. Frekuensi barang yang dibeli secara bersama-sama dianalisis menggunakan pola boolean yang dirumuskan ke dalam association rule. Sebuah variabel boolean dapat dianggap sebagai variabel numerik dengan satu digit biner yang dapat menyimpan hanya dua nilai. Berapa teknik data mining memiliki dasar analisis asosiasi yang merupakan salah satu dari teknik data mining. Salah satu tahapan dari analisis asosiasi yaitu analisis frequent pattern mining atau pola frekuensi tinggi. Memiliki kemampuan yang lebih efisien
Dalam association rule diperlukan suatu parameter untuk mengetahui seberapa jauh batasan atau sebanyak apa output yang diinginkan user. Di mana parameter tersebut ditentukan sendiri oleh user. Terdapat dua parameter yang dihitung dalam association rule, meliputi support atau juga nilai penunjang, yaitu persentase kombinasi item tersebut dalam database, dan confidence, nilai kepastian, yaitu kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiatif. Association juga disebut sebagai market basket analysis, sebuah problem bisnis yang khas adalah menganalisis tabel transaksi penjualan dan mengidentifikasi produk-produk yang sering kali dibeli bersamaan oleh customer. Misalnya, apabila orang membeli sambal, biasanya juga dia membeli kecap, seperti itu. Itu juga bisa terjadi. Kesamaan yang ada dari dua data pembelian digunakan untuk mengidentifikasi kelompok kesamaan dari produk. Aturan asosiasi diartikan pada basket data yang digunakan untuk keperluan promosi, desain katalog untuk meningkatkan penjualan. Contoh penerapan asosiasi adalah ketika customer membeli minuman, maka ada kemungkinan membeli tisu juga. Ini saya mengambil dari artikel, contohnya yang berjudul ini, yang saya pilih artikelnya ialah penerapan metode association rule menggunakan algoritma a priori pada simulasi prediksi hujan wilayah Kota Bandung. Artikel tersebut berasal dari jurnal Proceedings of Engineering pada bulan Desember tahun 2015. Diterbitkan oleh Fakultas Informatika Telkom University, Bandung, Indonesia. Yang dijelaskan pada artikel tersebut, yang pertama, semakin tinggi minuman support yang digunakan, maka akan semakin sedikit jumlah frequent item set yang dibangkitkan. Yang kedua, semakin tinggi minuman support dan minimum confidence yang digunakan, maka rule yang dihasilkan akan semakin sedikit. Yang ketiga, semakin tinggi minuman support dan minimum confidence yang digunakan, maka akurasi yang dihasilkan akan semakin kecil. Jadi yang ketiga ini, minimum support semakin tinggi dan minimum confidence yang digunakan, maka akurasi yang dihasilkan akan semakin kecil. Yang dihasilkan dari artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa metode association rule mining dengan menggunakan algoritma a priori dapat diterapkan pada sistem simulasi prediksi hujan. Semakin tinggi minimum support dan minimum confidence yang digunakan, maka semakin sedikit jumlah frequent item set dan rule yang terbentuk, serta akurasi semakin berkurang. Yang terakhir, yang dihasilkan dari artikel tersebut, semua rule yang dihasilkan pada peneliti ini memiliki nilai leaf ratio lebih dari 1,00 sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam memprediksi hujan. Clustering bisa disebut segmentation. Metode ini digunakan
mengidentifikasi kelompok alami dari sebuah kasus yang didasarkan pada sebuah kelompok atribut, mengelompokkan data yang memiliki kemiripan atribut. Misalnya, menunjukkan kelompok data pelanggan sederhana yang berisi dua atribut, yaitu umur dan pendapatan. Clustering adalah metode data mining yang unsupervised karena tidak ada satu atribut pun yang digunakan untuk memandu proses pembelajaran. Jadi seluruh atribut input diperlakukan sama. Kebanyakan algoritma clustering membangun sebuah model melalui serangkaian pengulangan dan berhenti ketika model tersebut telah memusat atau berkumpul. Dari segmentasi ini telah stabil. Begitu. Contohnya saya mengambil dari jurnal tekno.com bulan November tahun 2017 dengan artikel berjudul Penerapan Data Mining pada Ekspor Buah-buahan menurut Negara Tujuan menggunakan K-means clustering diterbitkan oleh Program Studi Sistem Informatika Stikom Tunas Bangsa Pemantang Siantar Indonesia. Artikel tersebut menjelaskan variabel yang digunakan. Yang pertama, jumlah ekspor berat bersih atau neto. Kedua, nilai free on board atau FOB. Data akan diolah dengan melakukan clustering dalam 3 klaster, yaitu klaster tingkat ekspor tinggi, klaster tingkat ekspor sedang, dan klaster tingkat ekspor rendah. Hasilnya, dalam melakukan clustering, data yang diperoleh akan dihitung terlebih dahulu berdasarkan jumlah ekspor buah-buahan pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2015 berdasarkan negara tujuan. Setelah diakumulasikan, maka akan didapatkan nilai dari seluruh ekspor buah-buahan berdasarkan negara tujuan. Kemudian, data tersebut akan masuk ke tahap clustering dengan menerapkan algoritma K-means menggunakan RapidMiner untuk mengcluster data menjadi 3 klaster. Data yang telah diakumulasikan akan dimasukkan ke dalam tool RapidMiner, sehingga dapat diklaster menjadi 2. Setelah dimasukkan ke dalam RapidMiner dalam menerapkan algoritma K-means, dihasilkan nilai titik tengah atau centroid dari data yang didapat dengan ketentuan bahwa klasterisasi yang diinginkan adalah 3. Penentuan klaster dibagi atas 3 bagian, yakni klaster tingkat ekspor tinggi, C1, klaster tingkat ekspor sedang, C2, dan klaster tingkat ekspor rendah, C3. Maka nilai titik tengah atau centroid yang terdapat 3 titik. Penentuan titik klaster ini dilakukan dengan mengambil nilai terbesar yang maksimum untuk klaster tingkat ekspor tinggi. Nilai rata-rata jadi average-nya untuk klaster tingkat ekspor sedang, dan nilai terkecil minimum untuk klaster tingkat ekspor rendah. Dengan menggunakan centroid tersebut, maka dapat diklaster data yang telah didapatkan menjadi 3 klaster. Proses klaster dengan mengambil jarak terdekat dari setiap data yang diolah. Dari data ekspor buah-buahan, menurut negara tujuan didapatkan pengelompokan pada iterasi 1 untuk 3 klaster tersebut. C1 yaitu klaster tingkat ekspor tinggi, yakni India dan Pakistan. C2 klaster tingkat ekspor sedang, yakni Singapura, Bangladesh, dan negara lainnya. Dan yang C3 klaster tingkat ekspor rendah,
yaitu Hong Kong, Tiongkok, Malaysia, Nepal, Vietnam, dan Iran. Dapat disimpulkan dari artikel tersebut yaitu untuk melakukan penilaian terhadap hasil ekspor buah-buahan berdasarkan negara tujuan dapat menerapkan metode clustering Siemens. Data diolah untuk memperoleh nilai dari produksi ekspor buah-buahan berdasarkan negara tujuan. Data tersebut diolah menggunakan rapid miner untuk ditentukan nilai sentroid dalam 3 klaster, yaitu klaster tingkat ekspor tinggi, klaster tingkat ekspor sedang, dan klaster tingkat ekspor rendah. Sentroid data untuk klaster tingkat ekspor tinggi 904.276,5. Sentroid data untuk klaster tingkat ekspor sedang 265.501 dan sentroid data untuk klaster tingkat ekspor rendah 34.280,1 sehingga diperoleh penilaian berdasarkan indeks ekspor buah-buahan dengan 2 negara klaster tingkat ekspor tinggi, yakni India dan Pakistan. 3 negara klaster tingkat ekspor sedang yakni Singapura, Bangladesh, dan negara lainnya, dan 6 negara klaster tingkat ekspor rendah, yaitu Hong Kong, Tiongkok, Malaysia, Nepal, Vietnam, dan Iran. Hasil dari penelitian dapat digunakan untuk mengetahui jumlah ekspor buah-buahan menurut negara tujuan. Apa sih sequence discovery itu? Yaitu untuk mencari pola pada serangkaian kejadian yang disebut dengan sequence. Sebagai contoh, sebuah DNA terdiri dari rangkaian bagian A, G, C, dan T. Dan rangkaian klik pada sebuah website berisi rentetan URL. Pada kejadian nyata, Anda mungkin memodelkan pembelian oleh pelanggan sebagai sebuah sequence atau rangkaian data. Rangkaian tersebut adalah yang pertama, seorang pelanggan membeli handphone. Yang kedua, kemudian membeli headphone. Selanjutnya, akhirnya membeli sebuah power bank, baik sequence maupun time series. Data mempunyai kemiripan. Mereka sama-sama berisi tinjauan berdekatan yang urutannya bergantung. Bedanya adalah sebuah time series berisi data bertipe numerik dan sebuah sequence series berisi bagian yang khas. Saya ambil dari artikel Annual Research Seminar 2016 pada tanggal 6 bulan Desember tahun 2016 yang berjudul Penerapan Sequential Pattern Mining pada Data Pemesanan untuk Strategi Penawaran dan Pemasaran Produk, diterbitkan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Ahmad Yani, Cimahi, Indonesia. Pengujian dalam artikel tersebut sebagai berikut. Pada tahun 2012 terdapat 18 pemesan atau konsumen yang sering memesan. Terdapat 156 pola. Di 2013 terdapat 9 pemesan yang sering memesan. Terdapat 50 pola. Tahun 2014 terdapat 13 konsumen yang sering memesan dan terdapat 71 pola. Pada tahun 2015 terdapat 12 konsumen yang sering memesan dan juga terdapat 70 pola. Pola di atas dimisalkan Arsyad diartikan bahwa setelah ada pesanan dari Arsyad, kemungkinan akan ada pesanan dari Bapak Adi, Bapak Philip, Circle Beam, Genta, dan seterusnya. Angka di depan pola adalah frekuensi kemunculan urutan pesanan selama 1 tahun. Begitu juga halnya dengan konsumen lainnya. Pada hasil pola dapat diasumsikan pesanan dengan frekuensi tinggi, yaitu frekuensi 3 dan 4 merupakan pola pesanan dari Genta pada Trimoda
muncul sebanyak 4 kali dari 1 tahun. Genta pada Bapak Hadi muncul 4 kali dalam 1 tahun. Bapak Philip pada Bapak Hadi muncul 4 kali dalam 1 tahun. Trimoda pada Genta muncul 3 kali dalam 1 tahun. Genta pada Bapak Philip muncul 3 kali dalam 1 tahun dan seterusnya. Kesimpulan dari artikel tersebut, mendapatkan pola yang efektif harus melalui pengujian data berulang kali. Pengujian ini berkaitan dengan bagaimana formasi data yang diujikan. Pada penelitian ini, formasi data yang diuji akan berhubungan dengan beberapa variabel penting yang pastinya akan mempengaruhi hasil pola. Variabel tersebut adalah berapa jangka waktu yang akan ditetapkan untuk sebuah sequence, apakah 1 tahun, 3 bulan, 6 bulan, atau lainnya. Selanjutnya, berapa minimum threshold yang akan diberikan dalam proses prefix span. Yang ketiga, dalam sekali pengujian, berapa banyak data histori yang akan digunakan? Atau berapa tahun, berapa bulan, dan berapa hari? Hasil pengujian dapat dianalisis oleh bisnis analis dan sales analis. Misalkan, pada contoh pola di atas dapat diartikan bahwa pesanan dari Arsyad memiliki keterkaitan dengan pesanan Bapak Hadi, Bapak Philip, Cycle Beam, dan Genta, yang mana setelah order dari Arsyad seringkali order dari mereka juga muncul. Pola akan semakin akurat jika panjangnya lebih dari 2. Misalnya, almond pada wahana pada Ibu Tanti. Yang berarti setelah almond dan setelah wahana pesan, order dari Ibu Tanti juga akan masuk selanjutnya. Contoh, hasil pengujian dengan spesifikasi pengujian dan dibandingkan dengan hasil pada tahun-tahun lainnya. Hal ini dilakukan untuk melihat tingkat akurasi jika pola digunakan untuk prediksi. Pola hasil pengujian dicoba bandingkan antar tahunnya. Dari membandingkan antara jumlah pemesan yang frekuen dan pola yang dihasilkan, tampak bahwa semakin banyak jumlah pemesan akan semakin banyak juga jumlah pola yang terbentuk. Pada tahun tertentu, kesamaan pola sangat tinggi mencapai angka 62%. Namun di tahun lainnya bisa menjadi rendah hingga 15%. Hal ini tentu terkait kondisi bisnis dan penyebaran konsumen. Semakin banyak konsumen yang sama antara tahunnya, semakin tinggi tingkat kesamaan pola. Sebaliknya, konsumen yang berubah drastis akan berbentuk pola yang sangat berbeda antar tahunnya. Berdasarkan pola yang diberikan, kita dapat melihat bahwa pola ini dapat memberi informasi yang bisa menggambarkan bagaimana pergerakan pemesanan konsumen. Konsumen mana yang sangat aktif memesan dan bagaimana relasi pemesan konsumen dari sisi waktu urutan pemesan dengan konsumen lainnya. Hal ini dapat membantu dalam strategi marketing dan penawaran. Misalkan pada kasus Genta pada Trimoda frekuensi 4 berarti frekuensi pesanan ini tinggi. Pemasaran harus mengaitkan jika Genta memesan, maka Trimoda ada kemungkinan memesan. Karena itu menawarkan dan follow up untuk Trimoda harus ikut diperhatikan juga. Penerapan pola ini akan lebih efektif jika dilengkapi dengan visualisasi yang representatif. Proses prefix span yang diujikan juga bisa dalam berbagai variasi periode dan threshold untuk mendapatkan pola yang terbaik. Aspek-aspek bisnis juga masih belum diterapkan secara detail dalam penentuan pola. Masih banyak sekali pengembangan yang dapat dilakukan dari penelitian ini dan akan menjadi future work penelitian.
Itu yang saya jelaskan tadi dari deskriptif data mining. Saya mengambil contoh dari artikel tersebut. Dapat saya akhiri, saya mohon maaf atas kesalahan tutur kata yang kurang berkenan, dan mohon maaf untuk kurang penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.